Sejarah berusaha menghapusnya, tapi legenda menolak dibungkam. Namanya sengaja dihilangkan dari prasasti, dihapus dari catatan sejarah. Tapi di setiap sudut hutan Galuh, di setiap napas angin malam, rakyat masih membisikkan namanya. Diusir seperti anjing, dituduh tak berhak. Tapi 20 tahun kemudian, ia kembali bukan sebagai pengemis, tapi sebagai badai balas dendam. Mereka bilang ini hanya legenda. Mari kita bongkar kebohongan itu. Tak ada prasasti Sanjaya. Memang karena pengakuan tak selalu terukir di batu, tapi terbakar di hati rakyat. Cerita parayangan bukan sekedar dongeng. Itu adalah teriakan sejarah yang diselamatkan. Bukti bahwa kebenaran bisa dikubur, tapi tak pernah mati. Dan di balik semua ini, ada permainan kotor terluma negara. Mereka ingin Sunda dan Galuh selamanya bertikai. Karena kerajaan yang terpecah lebih mudah ditaklukkan. Jadi tanyakan lagi pada diri sendiri, apa ini legenda atau sejarah yang dipaksa menjadi mitos? Ini bukan sekedar kudeta, ini pengkhianatan level dewa. Bratasinewala, raja yang adil dikhianati oleh darah sendiri. Purbasora bukan hanya merebut tahta, ia menjual jiwa pada musuh lama. Bayangkan bayi Sanjaya penerus sah harus disembunyikan seperti barang curian di Gunung Sawah, di tengah hutan belantara. Takdir seorang raja dipertaruhkan. Tapi di sanalah keajaiban terjadi. Gunung bukan hanya menyembunyikannya, tapi mengubahnya menjadi senjata hidup. Dari pangeran yang terluka menjadi mesin perang yang disucikan. Karena kadang untuk menyelamatkan kerajaan, seorang raja harus diciptakan ulang oleh alam. Gunung Sawah bukan tempat bersembunyi, itu adalah tempat kelahiran ulang. Di sini Sanjaya melepas manusiawinya, menjadi makhluk antara setengah manusia, setengah roh leluhur. Setiap jurang mengajarinya kesabaran, setiap gunung mengajarinya kebesaran, setiap angin membisikkan rahasia leluhur. 20 tahun baginya bukan pengasingan, tapi pelatihan di dewa yang berjalan. Dan ketika ia akhirnya turun, alam semesta sepakat. Ini bukan kembalinya pangeran, ini kembalinya takdir. Karena yang kembali dari Gunung Suci membawa kekuatan yang tak bisa dilawan oleh mortal manapun. Serangan itu datang bagaikan mimpi buruk. Bukan pasukan besar, tapi badai kemurkaan ilahi. Setiap langkah mereka dikirimi doa oleh seluruh alam Sunda. Purbasora sang pengkhianat terjebak di istana yang dicurinya. Gerbang yang dulu ia kunci untuk Sanjaya kecil, kali ini menjadi penjara bagi dirinya sendiri. Dan dengan satu tekad, dua kerajaan yang terpecah selama ratusan tahun disatukan kembali oleh darah yang tak pernah pupus. Sanjaya tak menaklukkan Sunda, ia menyatukannya kembali, yang seharusnya tak pernah terpisah. Gelarah yang tak bukan gelar manusia, tapi pengukuhan dari alam semesta. Prestasi bisa dipecah, tapi kenangan tak bisa dibunuh. Di setiap upacara adat, di setiap doa di kaki gunung, Sanjaya masih hidup. Karena keadilan tak pernah boleh dilupakan. Mungkin namanya berbeda di setiap daerah, tapi esensinya sama. Pemberontakan terhadap ketidakadilan. Itulah warisan sejati Sanjaya. Pengingat bahwa pengkhianatan tak boleh dibiarkan menang. Ia memilih dendam bukan untuk kehunaman, tapi agar peradaban tak dikhianati, agar anak cucu tahu pengkhianatan selalu dibalas oleh sejarah, oleh waktu, dan kadang oleh mereka yang kau anggap sudah mati. Dengarkan, di setiap angin yang berhembus masih terdengar langkahnya, kembali untuk mengingatkan kita bahwa keadilan tak pernah benar-benar pergi. Seperti Romulus disembunyikan dari raja jahat, atau Moses yang diselamatkan di sungai, Sanjaya adalah pahlawan yang lahir dari pengasingan. Tapi Persis Nusantara di hutan, bukan di istana.